Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Hilcon ya, Hil 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat seperti biasa, langsung aja tulis di kolom komentar ya, supaya teman-teman yang lain juga tahu. Oke, Hil ya, ini perusahaan memang relatif baru IPO di tahun buku 2023 ya. Dan untuk dividen nih sebenarnya dia langsung bagi dividen ya gitu. Cuman kan ini kita sekarang udah di 2026 ya, berarti harusnya bagi tahun buku 2025 sama 2024 ya. Jadi kalau misalnya ada absen bagi dividen gitu ya, saya biasanya langsung skip gitu ya, loncat aja gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini kan terakhir 2023 ya, berarti 2024 harus bagi dividen. Ya kalau enggak berarti udah langsung enggak masuk kriteria. Ya karena saya perlu yang 3 tahun ke belakang. Nah sebenarnya memang ini kalau misalnya kita lihat gitu ya, dari awal bagi dividen tiba-tiba jadi enggak gitu ya, berarti itu harus dipertanyakan gitu ya. Kalau perusahaan enggak bagi dividen ya takutnya ada masalah, atau mungkin cuman untung di atas kertas, atau mungkin cuma memperkaya ownernya aja ya. Jadi dividen ini adalah filter terkuat ya untuk memilah mana perusahaan yang baik atau enggak ya, meskipun dividennya hanya Rp1 per lembar gitu ya. Jadi untuk ini sih enggak masuk kriteria ya untuk Hil. Oke, kita langsung seperti biasa secara kas dulu ya, untuk lihat jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Di sini untuk kasnya naik sekitar 19,5 miliar ya, naiknya lumayan nih, signifikan sekali 160%. Nanti kita cek di laporan arus kasnya. Kita langsung ke angka kunci ya, saldo laba. Ini nilainya ya, ini terbukti nih ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, di sini saldo labanya negatif ya. Teman-teman harus tahu kalau saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1 ya. Nah, jadi kalau saldo laba negatif seperti atau defisit ya, artinya Hil ini dia nggak pernah untung, alias mengakumulasikan total kerugian sampai 661 miliar ya sampai 2026 Q1 gitu. Jadi ya nggak ada untung gitu. Tapi teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video saya mungkin pasti bertanya-tanya, tapi Pak ini kan bagi dividen berarti ada keuntungan. Betul ya, sekali lagi saya sampaikan ini terjadi di masa lalu ya. Masa lalu mungkin masih untung, sekarang udah enggak. Faktanya kan ini akumulasi ruginya 661 miliar. Anda maunya fokusnya ke kejayaan masa lalu atau mau sekarang? Kalau saya sih ke yang sekarang ya, laporan terbaru gitu ya. Jadi yang di laporan keuangan itu fakta gitu ya agak sulit dimanipulasi sebenarnya gitu ya. Cuma jadi teman-teman ya harus melihat pada fakta gitu ya gitu. Jadi jangan jadi ya itulah gitu ya. Jadi banyak mungkin yang gitu ya nggak suka gitu ya sama gaya analisis saya, karena ya itu confirmation bias gitu ya. Jadi kita ini kan mengambil dari sudut pandang yang lain gitu ya gitu. Jadi sah-sah aja kalau misalnya memang teman-teman punya pendapat yang lain, misalnya Hil ini dia untung gitu ke depannya akan ya terserah gitu ya. Cuma kalau saya sih nggak pakai prospek-prospekan gitu, saya hanya baca yang fakta aja yang ada ya, yang ada di laporan keuangan gitu. Bentar nih harganya 16 ya, saya baru gitu ya, FCA ya berarti gitu ya. Jadi ya udah sih, memang ini udah terbukti mungkin ada masalah ya, ada jelas bermasalah ya. Kalau saldo laba negatif buat saya perusahaan bermasalah gitu aja. Mau harga ini digoreng ke 160, 320, ke 1000 saya nggak peduli ya. Saya nggak cari nggak berfokus sama pergerakan harga, saya bisa kualitas perusahaannya dulu ya. Jadi ya udah, ini PBV-nya berapa nih? PBV ya premium ini 1,8 gitu ya, untuk perusahaan yang katakanlah masih mengakumulasikan total kerugian 661 miliar ini ya. Nggak ada dividen juga ya, karena nggak bisa bagi dividen juga, nggak ada keuntungan. Oke, untuk pendapatan sini kita pindahkan dulu ya, ini untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya. Di sini anjlok sekali ya, turun 81%, setara 945 miliar. Berikutnya untuk laba bruto sini negatif ya. Artinya perusahaan ini menjual barang gitu ya, harganya lebih murah daripada harga modalnya gitu ya. Jadi katakanlah modalnya 271 gitu ya. Modalnya nih 486 miliar, dijualnya 215 miliar, ya rugi lah laba bruto gitu. Jadi makanya saya lebih suka laba bruto, ini angka kunci ya, karena ini adalah inti efisiensi perusahaan ya gitu. Jadi jual berapa, untungnya berapa, langsung gitu ya, dikurangi harga modal gitu. Jadi kalau perusahaan udah laba brutonya udah langsung negatif ya, berarti langsung bermasalah ya, enggak ya. Produk yang dijual katakanlah nggak ada ya, mungkin price taker gitu ya, nggak bisa menentukan harga jualnya, terserah suka-suka gitu. Berikutnya langsung ke laba bersih ya, ini juga jadinya merugi ya, perusahaan ini sedang merugi. Pas sebelumnya memang masih ada keuntungannya meskipun kecil sekali ya. Jadi PR-nya juga negatif ya. Makanya ya kan nih, lihat tuh rugi ya. Jadi tuh total akumulasi kerugiannya bertambah, sebelumnya 366 miliar sekarang 661 miliar gitu ya.
Oke, langsung aja ke penerimaan kas ya, yang ini nilainya. Ya, yang atas dulu ini adalah jumlah uang yang customer bayar. Bisa penerimaan kas juga turun ya, anjlok 61% ya, turun 550 miliar. Lalu untuk ini digunakan untuk bayar operasional. Nah, ini masih lumayan ya, masih ada net CFO positif ya. Jadi masih ada uang kas yang dihasilkan meskipun sedikit ya, gitu ya. Ini cash flow terlihat lebih sehat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan untuk CFI di sini nilai positif ya, perusahaan berarti ya katakanlah lebih menahan ekspansi. Berarti di sini nggak maaf saya salah baca. Ini yang ini nih. Ini CFO-nya. Nah ini CFI-nya ya. Oke, nilai positif artinya perusahaan ya menahan ekspansinya. Ya, tuh. Ini perusahaan aset tetap dia nilai positif ya. Kalau positif artinya dia menjual aset produktifnya. Ya gitu, karena kalau misalnya dilihat dari polanya sih ya berarti kan untuk melakukan pelunasan nih, kalau CFF-nya negatif berarti dibayarinnya pakai apa? Pakai dari net CFO dan juga dari penjual ini asetnya. Ya tuh, menjual aset yang dimiliki. Ya, jadi ini udah tanda-tanda ya, bukan tanda-tanda ya, memang udah nggak sehat sih dari awal gitu ya. Kalau udah defisit udah nggak sehat kalau buat saya ya. Oke, jadi untuk CFF ini yang negatif adalah perusahaan melunasi pinjaman-pinjamannya ya, atau bayar utang sewa pembiayaan, pinjaman bank dan seterusnya ya. Kalau positif ya ambil pinjaman. Coba yang paling besar tuh ambil pinjaman lagi ya. Terus ada kas tarakasnya yang naiknya cukup besar, tapi ini saya rasa sih nggak sehat meskipun di fase transisi. Kalau lihat seperti ini mungkin di Q2 kemungkinan juga ini CFO-nya negatif lagi. Gitu ya. Jadi ini secara melihat sih ini resiko sangat tinggi ya, saham resiko sangat tinggi. Oke, berikutnya langsung ke ini ya, balik lagi ke atas, resiko bisnis berdasarkan likuiditas dan solvensi ya. Oh, bentar, saya baru ingat ya, saham ini kalau nggak salah yang pernah dibahas ya, kalau nggak salah yang kemarin itu yang Q4 kalau nggak salah pendapatannya 0 atau ada yang 0 kalau nggak salah. Ya saya lupa gitu ya. Jadi ada yang salah satunya di labornya ada yang 0 gitu. Coba videonya kalau nggak salah ada ya. Saya tiba-tiba baru ingat gitu ya. Maklum bisa kalau perusahaan yang bermasalah gitu saya bisa lupa, cuman tiba-tiba saya jadi ingat aja ya. Kayaknya untuk likuiditas ini juga sangat nggak begitu bagus ya nih gitu ya. Kenapa nih ya, kewajiban jangka pendek 3,3 triliun, uang ditambah cuma 31 miliar ya. Ini beresiko sangat-sangat tinggi ya, potensi PKPU yang seperti ini ya. Short term debt di sini ada utang bank aja, pembiayaan utang bank S3 ya, ada 3 ini ya. Ya, kita pindahkan dulu ya. Di sini kita lihat tuh ya, untuk kas to short term 0,02 ya, utang ke bank gitu ya 1,5 triliun, uang ditambah cuma 31 miliar ya. Ini likuiditasnya sangat-sangat berbahaya ya, ini beresiko sangat tinggi ya, berpotensi PKPU yang seperti ini ya. Gitu. Kapan nggak tahu ya. Cuman kalau dari tanda-tandanya sih seperti itu. Oke, untuk jangka panjang solvensinya bentar, tunggu, ini nggak salah. Ekuitasnya 130 ya. Ini kan udah hampir mau habis ya modalnya tuh. Ya udah ini, lihat tuh, DR-nya aja 92 kali. Ya, gitu. Long term debt-nya ada apa, utang bank sama pembiayaan ya. Ya ini mau pilot ya. Tampaknya ya. Ya tuh, lihat tuh, long term debt equity udah 20 kali, ini udah over leverage ya, udah over leverage gitu. Jadi ya wajar dihargainya di bawah 50 di 16 kali. Nah, jadi saya lihat ya perusahaan ini ya udah nggak bagi dividennya di 2 tahun ke belakang ya, berarti tadi memang ada masalah gitu ya, dan memang sudah terbukti ya dari laporan keuangan gitu ya, perusahaan yang menghapuskan total kerugian 661 miliar ya gitu ya. Perusahaan juga merugi gitu ya, cash flow juga nggak begitu bagus ya, melakukan pelunasan dengan aset yang ada, dengan CFO yang ada gitu ya. Dan juga untuk likuiditas juga lemah sekali saya rasa ya, loss solvency juga over leverage ya. Jadi ini saham beresiko sangat tinggi ya gitu. Jadi ya yang kayak gini sih di awal sangat berbahaya ya. Cuman mungkin teman-teman yang ini kan berarti kalau dibahas ini kan ada yang request ya. Ya yang request mudah-mudahan ya bisa keluar lah gitu ya. Ya berapapun itu uang sisanya gitu. Oke, saya rasa itu aja ya untuk Hill gitu ya. Kalau teman-teman ada request saham gitu atau ada pertanyaan langsung ditulis di kolom komentar. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.